guys, perkenalkan nama aku Tania. Aku mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Oke guys, di video kali ini aku bakal menganalisis salah satu tokoh dari film Imperfect karya Ernest Prakasa yang udah ditonton 2,5 juta penonton. Oke, ini guys posternya. Kayaknya kalau cuma ngeliat poster kalian pasti lupa lah ya secara filmnya itu tuh udah 1 tahun yang lalu guys. Nah, supaya kalian ingat lagi filmnya tentang apa, aku bakal nunjukin cuplikan film. Oke, langsung aja ya guys, kita tonton cuplikan filmnya. Mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang Kubur lagi ya. Ra, Ingat lemak. tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Kejana ingin mimpimu. Wah, perut pengen gue gunting deh rasanya. Kok lu pakai amplop itu sih? Ikan tahunnya babi, ya bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dika. Gue udah pernah pakai baju ini loh, Babe. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Tadi saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak-zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu, bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu nggak bakal ngerti. Lu bilang sama lo kan? Gak usah gangguin anak kos cokap gue. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik. Serius, gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya, ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Tumben pintar. Gimana guys? Setelah kalian lihat cuplikan yang udah aku tayangin barusan, kalian udah sedikit ingat kan? Kira-kira cerita Imperfect itu bercerita tentang apa? Nah, aku mau kasih sedikit info tentang film ini. Jadi, film ini itu disutradarai oleh Ernest Prakasa dan untuk naskahnya itu diadaptasi dari buku karya Meira Anastasia yang berjudul A Journey to Self-Acceptance. Jadi, sebenarnya secara keseluruhan film Imperfect ini tuh menceritakan tentang isu body shaming yang udah sering banget kan kita dengar. Nah, dan film ini juga membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk menerima diri kita sendiri dengan apa adanya. Nah, oke guys, itu sedikit penjelasan tentang filmnya. Nah, seperti yang tadi aku bilang guys di awal video, aku bakal menganalisis salah satu tokoh dari film Imperfect ini. Jadi, aku bakal menganalisis tokoh yang bernama Rara. Rara ini sendiri adalah tokoh utama dalam cerita film Imperfect ini. Nah, gimana kalau kita sekarang langsung aja analisis tokoh Rara ini? Oke, sekarang kita masuk ke analisis ya guys. Oke guys, sekarang kita langsung aja nih guys menganalisis tokoh Rara. Jadi aku bakal menganalisis tokoh Rara ini menggunakan teori dan pendekatan konseling. Nah, aku tuh bakal menganalisis tokoh Rara ini menggunakan teori dari Adlerian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, aku bakal ngebahas si tokoh Rara ini menggunakan Vipatu Stratek, yaitu ada filosofi, yang kedua itu ada patologi atau masalah, yang ketiga itu ada tujuan, yang keempat itu ada strategi, dan yang terakhir itu adalah 5, ada teknik, yaitu teknik gimana sih cara kita membantu si Rara ini untuk merubah dirinya. Nah, sekarang aku langsung aja nih bakal ngebahas dari yang pertama yaitu filosofi. Nah, menurut teori Adlerian, manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, dalam cerita Imperfect itu, Rara untuk mengubah dirinya itu dia tidak bisa mengubahnya sendiri. Yang pasti dia membutuhkan bantuan orang lain ya guys. Seperti kayak dia minta tolong adenya ngajarin dia make up, terus sama minta tolong juga ke adenya untuk ngajak dia ke tempat olahraga untuk menurunkan berat badannya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai Rara adalah makhluk sosial.
Nah, yang keduanya itu, menurut teori Adlerian, individu itu memiliki sikap superioritas. Nah, sebenarnya sikap superioritas itu sendiri apa sih? Sikap superioritas itu adalah sikap di mana individu itu ingin merasa dihargai, merasa diterima di dalam lingkungan tempat ia berada saat itu. Sama seperti Rara kan yang ingin merasa dirinya itu diterima di tempat pekerjaannya, di kalangan sahabat-sahabat ibunya. Jadi aku bisa bilang kalau Rara itu dia memiliki sikap superioritas karena dia tuh berusaha bagaimana caranya supaya diri dia tuh bisa diterima dan dihargai orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya itu, menurut teori Adlerian, manusia itu dipengaruhi oleh tujuan masa depan atau teologikal, selain dari kisah masa lalu yang ia miliki. Nah, di sini kan sejak kecil itu Rara memiliki kisah masa lalu di mana ia sejak kecil itu selalu dibeda-bedakan sama adiknya oleh teman-teman ibunya dan orang-orang di sekitarnya yang pernah ia jumpai. Contohnya itu kayak teman ibunya tuh pernah bilang kayak, ih kok beda sih sama adeknya, gak seputih adeknya gitu kan. Teman-teman ibunya juga pernah bilang kayak adeknya seputih kapas kok kakaknya kayak gitu. Nah, dari situlah Rara membuat tujuan masa depan, yaitu dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, untuk menjadi dirinya lebih baik agar kedepannya Rara itu bisa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, oke guys, tadi kan barusan kita udah bahas tentang filosofi yang dimiliki oleh Rara. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang patologi yang dimiliki oleh Rara. Nah, jadi aku menemukan beberapa patologi yang dialami atau permasalahan yang harus dihadapi oleh si tokoh Rara ini. Jadi yang pertama itu, Rara ini memiliki asumsi yang salah tentang perempuan yang sempurna. Menurut Rara, perempuan yang sempurna itu adalah perempuan yang berkulit putih, cantik, bisa berdandan atau bermake up, dan pastinya itu bertubuh kurus. Nah, itu kan yang tadi aku sebutin itu adalah asumsi yang salah yang berasal dari dalam diri Rara. Nah, selain dari dalam diri, asumsi yang salah itu juga muncul dari luar diri Rara, yaitu dimana kan dari ibunya guys. Jadi dimana tuh kalian tahu kan ibunya itu dulunya adalah seorang model. Nah, di dalam dunia model sendiri itu definisi wanita cantik itu adalah wanita yang bertubuh kurus, putih, cantik, pintar dandan. Nah, karena hal itu, mamanya itu mengharuskan Rara dan adiknya ini menjadi wanita yang seperti model ini. Harus kurus dan cantik. Nah, karena dua faktor dari dalam dan luar diri ini, Rara ini memiliki atau mengembangkan sikap inferioritas. Sikap inferioritas itu sendiri adalah di mana individu itu memandang dirinya rendah. Jadi tuh dia tuh kayak menganggap dirinya gak bisa apa-apa dan dia tuh gak sempurna gitu guys dibanding sama orang lain. Nah, orang lainnya itu sendiri adalah adik Rara. Jadi setiap di samping atau di sekeliling adiknya Rara, di samping adiknya Rara itu, Rara ini selalu merasa kalau dirinya itu kayak jelek, kurang, gak bisa apa-apa gitu dibanding adiknya yang cantik. Nah, jadi patologinya tuh Rara itu memiliki sikap inferioritas dari asumsi yang salah sejak ia kecil tentang wanita yang sempurna. Oke guys, itu kan patologi. Sekarang kita lanjut ke tujuan dari pendekatan ini. Nah, yang pertama itu tujuannya itu adalah kita akan membantu Rara untuk mengubah asumsi yang salah tentang wanita yang sempurna. Nah, tujuan yang kedua itu adalah kita mau membantu Rara untuk menghilangkan sikap inferioritas yang dimiliki dia karena asumsi yang salah itu. Dan tujuan yang terakhir itu kita akan membantu Rara untuk menerapkan pola hidup yang sehat dan pastinya pola hidup yang holistik. Itu guys, tujuannya ada 3. Oke, selanjutnya itu aku bakal ngebahas tentang strategi yang harus kita terapkan kepada si tokoh Rara ini. Jadi strategi yang pertama itu konselor dapat berperan sebagai guru atau model dalam hubungan yang setara. Jadi di sini tuh kayak misalkan tuh si konselor ini tuh kayak menjadi role model gitu, kayak berandai-andai gitu di dalam kesetaraan. Nah,
strategi yang kedua itu selanjutnya konselor itu juga dapat melakukan konseling keluarga dan juga konseling individual ke si Rara ini. Jadi kalau konseling keluarga itu jadi konselor ini akan mencari tahu nih sebenarnya si Rara itu di dalam keluarga seperti apa sih dan pendapat keluarganya tentang si Rara itu seperti apa. Dan kalau konseling individual itu si konselor itu bisa menggali lebih dalam lagi tentang diri Rara itu seperti apa sih sebenarnya gitu guys. Oke guys, tadi kan kita udah ngebahas tentang filosofi, patologi, tujuan, strategi. Nah, yang terakhir ini aku bakal ngebahas tentang teknik. Nah, untuk tekniknya sendiri aku akan mengadaptasinya dari konseling seni. Jadi, singkat cerita di dalam mata kuliah aku semester 5 ini aku tuh mendapat satu mata kuliah yang namanya konseling seni. Jadi, di dalam konseling seni ini aku tuh dapat banyak banget teknik baru yang bisa kita gunakan di dalam sesi-sesi konseling kita nanti. Nah, salah satunya ini yang akan aku gunakan yaitu Writing and Literature in Counseling. Jadi teknik ini itu konselor akan mengajak si konselingnya ini untuk menuliskan seluruh cerita hidupnya, mau tuh peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, jadi semua yang sudah terjadi di dalam hidupnya itu konselor akan mengajak konselor untuk menulisnya. Selain konselor mengajak konselor menulis peristiwa-peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di dalam hidup konselor juga akan mengajak konselor untuk membaca atau mencari buku yang dapat menginspirasi si konselor ini supaya bisa hidup dengan lebih baik. Nah guys, menurut pendapat salah satu ahli yang bernama Parker Pope, dikatakan bahwa menulis ulang sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dapat menyebabkan perubahan perilaku pada diri kita, dan pastinya menurut Peter Pope ini kita dapat dengan menulis ulang cerita kita ini kita menjadi bahagia atau senang gitu guys, karena semua yang kita rasakan sudah tertuang di dalam tulisan ini. Oke guys, di dalam teknik Writing and Literature in Counseling ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada biblioterapi. Nah, biblioterapi ini sendiri adalah dimana tuh nanti konselor akan membantu konseli untuk menggali atau menemukan permasalahan yang dialaminya menggunakan cara membaca terarah. Nah, menurut Jackson, penggunaan biblioterapi ini konselor itu dapat memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghasilkan sebuah pemikiran baru, juga perasaan baru, dan pastinya konseli itu juga bisa menghasilkan sebuah tindakan alternatif untuk mempelajari keterampilan baru dan mempraktekkan perilaku baru terhadap atau di dalam kehidupannya sendiri. Nah, di dalam teknik biblioterapi ini tuh biasanya ada jenis-jenis yang digunakan. Biasanya tuh ada kayak Bible, novel, terus ada puisi, terus ada self-help, sama biografi book. Nah, jenis yang kedua ini ada skriptoterapi. Skriptoterapi itu sendiri adalah sebuah terapi menggunakan penulisan. Nah, skriptoterapi ini sendiri itu bagus untuk menggali sebuah permasalahan atau kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan yang kita tidak dapat ketahui atau kita tidak dapat deteksi guys. Nah, menggunakan teknik skriptoterapi ini juga dapat membantu kita untuk mengekspresikan diri lewat tulisan, melakukan penerimaan diri, meningkatkan rasa spiritualitas, dan juga membantu kita untuk meningkatkan kognitif dan rasa objektivitas kita. Nah, ada beberapa yang sering digunakan dalam skriptoterapi itu, salah satunya tuh ada diary, ada puisi, dan ada jurnal. Oke guys, dari teknik Writing and Literature in Counseling yang udah aku jelaskan dan dua jenisnya itu, aku bakal memilih jenis yang kedua, yaitu jenis skriptoterapi. Nah, seperti yang udah aku jelaskan, skriptoterapi itu kan adalah sebuah terapi menggunakan sebuah tulisan. Nah, lewat tulisan itu sendiri kita itu dapat melakukan penerimaan diri dan kita lebih menghargai diri kita sendiri. Nah, untuk ini
aku bakal mengajak Rara untuk melakukan refleksi setiap hari selama sebulan. Jadi selama 1 bulan itu setiap harinya Rara harus menuliskan refleksi tentang dirinya, kesehariannya dia, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Jadi peristiwanya itu maupun peristiwa yang menyenangkan atau yang sedih. Jadi semuanya harus ditulis di dalam refleksi itu. Nah, dari refleksi yang sudah ditulis Rara selama 1 hari, selama setiap hari dalam sebulan, aku akan mengajak Rara untuk selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki setiap harinya dan hal-hal atau peristiwa apa yang sudah kita alami selama 1 hari setiap harinya. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, dan kita tuh nggak perlu merasa inferioritas atau rendah diri guys dengan apa yang kita miliki, karena setiap orang itu berbeda-beda dan setiap orang itu nggak sama. Jadi ada keahlian atau keadaan fisik dari masing-masing orang itu berbeda-beda guys. Jadi nggak perlu kita sama-samain. Seperti kata di film guys, kita harus mengubah insecure jadi bersyukur. Oke guys, tibalah kita di akhir sesi video ini. Nah, tadi kan aku udah banyak banget ngejelasin tentang tokoh Rara dan bagaimana cara menangani permasalahan seperti itu jika terjadi di dalam diri kita. Semoga sharing dari aku ini dapat bermanfaat ya guys buat kalian. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih guys. Semangat terus ya. Manusia wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan.